Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du. Saudara sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Semoga atas kehadirannya Allah berikan kepada kita semuanya, yaitu tentunya keberkahan bagi kita semuanya, baik dunia dan akhirat kita. Kemudian sholawat dan salam kita senyumkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara sekalian yang berbahagia, mohon kiranya bagi saudara yang tidak ada halangan untuk bisa membuka kameranya ya, seperti Mas Irfan Fatoni, Mas Kuku Muhammad, Mas Budi, ya silakan untuk dibuka biar komunikasi kita semakin efektif. Oke. Saudara sekalian yang berbahagia, materi kita tentu sudah dapatkan ya di kuliah online yang sudah saya sampaikan. Ini ada beberapa materi yang saya share. Apakah saudara bisa lihat materinya? Sudah Bapak. Oke, ya. Pada materi ini kita membahas tentang membangun keluarga harmonis melalui pernikahan. Nah, kita mulai dari hukum perkawinan dalam Islam, dari pengertian perkawinan, rukun perkawinan, tujuan dan hikmah pembentukan keluarga Islam, larangan perkawinan, dan hukum melakukan perkawinan. Tentu di antara saudara mahasiswa ini ada yang sudah menikah, ada yang baru punya rencana untuk menikah, atau mungkin ada juga yang boleh jadi sudah mempunyai anak dan sebagainya. Maka alangkah lebih baiknya pemahaman tentang pernikahan ini tentu menjadikan bertambah bagi yang sudah menikah dan bagi yang belum, memberikan semangat motivasi untuk melakukan ibadah yang memang ibadah yang di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita ada hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, haram dalam pernikahan itu. Kita bicara tentang dasar hukumnya sendiri pada Quran surah Al-Jariyat ya, ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqnahu zawjayn la'allakum tazkurun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Ya Allah telah menciptakan pasangan-pasangan kita, dan yakinlah bahwa setiap kita pasti akan diberikan oleh Allah pasangan. Jadi kalau misalkan sampai saat ini kita belum punya calon siapa yang akan saya nikahi, yakinlah bahwa nanti akan dipertemukan pasangan kita. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana usaha kita untuk mencari pasangan itu sendiri. Nah ini dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 menjadikan dasarnya bahwa segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat. Ketika ada malam, ada siang tentunya, ada laki-laki, ada perempuan, kemudian ada langit, ada bumi. Nah itu, seperti itu Allah jadikan pasangan-pasangan di antara kita. Kemudian dasar hukum yang selanjutnya adalah Quran surat An-Nur ayat 32. Pada ayat ini menjelaskan wankihul ayyama minkum was-solihin
min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan, jika mereka miskin. Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, ketika ada seorang yang beralasan saya masih miskin, gitu, belum mampu untuk menikah, insya Allah pasti akan memberikan kemampuan ketika kita niat dengan benar. Jadi tidak usah kita takut miskin ketika kita menikah. Justru dengan menikah, yakinilah bahwa Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kita. Baik itu rezeki kita sendiri maupun rezeki yang Allah berikan melalui pasangan kita. Nah, ini. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahui. Oke, saudara sekalian, itu dasar tentang pernikahan tadi, Az-Zariyat 51, kemudian ada An-Nur ayat 32 ya. Kemudian tentang pengertian pernikahan itu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, yaitu perkawinan itu ikatan lahir batin. Jadi bukan lahir saja atau batin saja, tapi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Berarti apabila terjadi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan pria atau sebaliknya dengan wanita dengan wanita, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak termasuk pengertian perkawinan, dan perkawinan tersebut secara hukum agama tentang haram dan tentu tidak diperbolehkan dalam hukum perkawinan dalam undang-undang negara kita. Sampai saat ini negara kita tidak mengesahkan tentang adanya perkawinan sejenis itu sendiri. Nah, jadi perkawinan itu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita. Mereka menjadi suami istri dan tujuannya mereka adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga. Sudah sekalian yang berbahagia, pada pengertian yang kedua, menurut kompilasi hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon golizon, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Itu adanya akad yang sangat kuat, dalam hal ini mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ternyata nikah itu merupakan ibadah. Bagi saudara sekalian yang belum menikah dan sudah cukup usia, segeralah untuk menikah, apalagi yang sudah punya pasangan, yang sudah punya calon. Segeralah untuk melakukan yang namanya salah satu dari perintah Allah SWT yang disebutkan di sana sebagai sunnah Nabi. Menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij. Makanya kan dalam akad nikah itu kan ijab dan qabul itu saya nikahkan dan saya kawinkan, kan? Nikah dengan bahasa Indonesia yang biasa lazim digunakan oleh masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia yang berbahasa Indonesia, dalam hal ini yang paham terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Ada juga mungkin menggunakan bahasa Arab yang mereka pahami dengan bahasa Arab itu sendiri, yang artinya intinya adalah
pernikahan itu ada rukun nikahnya, yang diantaranya adanya ijab dan qabul itu sendiri. Nah ini kita masuk pada rukun perkawinan atau pernikahan itu sendiri. Adanya calon mempelai laki-laki. Jadi adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin wanita. Jadi calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, ada wali dari pihak wanita, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Wali ini wali ini dalam hal ini bagi wanita ya. Kalau bagi laki-laki saksi, 2 orang saksi ini, 1 saksi dari calon mempelai laki-laki dan 1 saksi dari calon mempelai wanita. Dan kemudian adanya ijab yang disampaikan oleh wali, saya nikahkan saudara dengan putri saya, siapa namanya, dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan apa gitu, tunai. Maka kemudian qabul itu dijawab oleh pihak calon mempelai laki-laki, saya terima nikah dan kawinnya si siapa dengan siapa, dengan mas kawin tersebut di atas tunai. Nah, jadi ini pernikahan menjadi sah apabila ada rukun pernikahan ini. Jadi ini mau bentuk pernikahan apapun ini, dalam hal ini kalau ada rukun nikahnya terpenuhi, maka nikahnya menjadi sah. Adanya calon kedua mempelai berarti ya. Adanya wali dari pihak wanita, kemudian adanya 2 orang saksi, adanya ijab dan qabul. Tidak sah pernikahan tanpa wali. Ketika pihak wanita misalkan orang tuanya sudah meninggal atau walinya tidak ada, maka bisa diwakilkan wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menikahkan, seperti kantor urusan agama, KUA itu ya, penghulu lah ya. Tapi sebenarnya yang punya kewajiban menikahkan itu adalah walinya, yaitu orang tuanya. Kalau orang tua tidak ada ya otomatis kalau masih punya saudara, paman yang laki-laki boleh menikahkan. Kita lanjutkan. Syarat pernikahan, di sini ada syarat bagi calon suami, bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa atas kemauan sendiri, orangnya tertentu jelas, orangnya tidak sedang ikhram. Sebagai calon istri tidak ada halangan hukum, yaitu tidak bersuami. Nah, jadi kalau masih menjadi suami orang, maka tidak diperbolehkan untuk dinikahkan, kecuali mereka sudah melakukan perceraian. Bukan mahram, tidak sedang masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu. Contohnya seorang laki-laki dan perempuan menikah, kemudian mereka bercerai. Nah, perceraian itu ada konsekuensi yang harus dijalani oleh si perempuan. Tidak langsung bisa menikah karena harus ada masa dia menunggu. Masa menunggunya ada yang kalau dia hamil maka sampai dia melahirkan. Kalau dia sehat dalam arti tidak ada halangan ini, ada masanya misalkan 3 bulan, masa setelah masa haidnya, haid selesai bersih, haid lagi selesai bersih, haid lagi bersih, baru kemudian boleh dia melakukan pernikahan. Kenapa? Karena akan dikhawatirkan ada yang namanya janin yang tumbuh pada rahim seorang istri yang diceraikan. Kan tidak ada yang tahu. Misalkan kejadian seorang yang mohon pekan lalu berhubungan suami istri, terus kemudian cekcok rumah tangga, cerai gitu kan. Maka ada yang namanya masa iddah itu sendiri. Merdeka atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berikhram. Syarat-syarat wali adalah laki-laki, baligh, tidak dipaksa, adil, dan tidak sedang ikhram. Syarat-syarat wali ya. Kemudian lanjut dalam syarat pernikahan, syarat-syarat saksi ada laki-laki minimal 2 orang, baligh, adil, tidak sedang ikhram, memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul. Sudah sekalian, boleh jadi ada orang yang membeli saksi gitu ya. Pernikahan seolah-olah
dikondisikan dengan benar, ternyata pengiring pengantin laki-laki itu orang-orang yang dia tidak kenal, atau tadi itu orang-orang yang memang dibayar hanya untuk itu. Pernah kejadian di lingkungan saya ini, ada seorang perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki. Ya, pada waktu lamaran itu kok laki-lakinya tidak ada, sementara dia yang melamar. Ternyata pada waktu usut punya usut, si laki-laki itu masih menjadi suami orang lain. Maka mungkin ketakutan kali kalau diekspos. Terus akhirnya kecurigaan, biasa kan namanya ketemunya dua keluarga, maka ada wakil kan, antara wakil keluarga si laki-laki dan keluarga perempuan. Sehingga saya tanya, wakil dari laki-laki yang menyerahkan bawaannya itu loh, dan niatnya datang untuk apa itu, untuk melamar dan sebagainya. Ternyata dia juga tidak kenal dengan calon pengantin laki-laki itu sendiri. Lucu sekali. Tapi akhirnya tidak teruskan perjalanan pernikahannya. Lamaran sudah dilakukan, diterima lamarannya, tetapi ternyata menjadi suami atau istri orang lain. Akhirnya batal dan harus mengembalikan katanya lamarannya. Kasihan ya. Kemudian hikmah membentuk keluarga dalam Islam. Tentu yang pertama adalah menghindari perzinahan. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, kita beruntung ya kalau misalkan sekarang ini sudah punya calon, dan si perempuan ini loh yang harus, mohon maaf, segera meminta untuk dinikahi. Kenapa? Karena kan dalam pergaulan seorang laki-laki dan perempuan yang berduaan itu kan yang ketiga setan katanya. Nanti akan terganggu, digoda dan sebagainya. Yang namanya laki-laki dan perempuan berduaan dan mereka saling mencintai, akan tumbuh hal-hal yang dilarang oleh agama. Di antaranya perzinahan. Seorang laki-laki melihat aurat perempuan, yang dalam hal ini kan bukan mahramnya ya, itu menjadikan haram, berarti tidak dibenarkan dalam agama. Maka solusinya adalah pernikahan, itulah yang harus dilakukan untuk menghindari itu semuanya. Mendapatkan keturunan. Ya, kita bekerja, kita boleh jadi apa, ngumpulin materi, ngumpulin harta benda. Tentu tujuannya ke depannya tadi itu. Setelah nikah tentu ingin dapat keturunan. Apa yang kita dapatkan itu diharapkan nanti untuk keturunan kita. Melindungi wanita, ya benar. Kan kalau laki-laki boleh jadi, mohon maaf, tidak nampak dia itu sudah punya suami atau belum. Gitu. Kalau wanita, kalau mohon maaf kejadian hal yang tidak diinginkan, hamil dan sebagainya, ya sudah. Maka apa yang terjadi? Ada kasus banyak terjadi kasus ya tentang wanita hamil di luar nikah yang kemudian laki-lakinya nggak bertanggung jawab. Nah, makanya wahai wanita, jagalah dirimu dan keluargamu tentunya dari api neraka. Jadi pernikahan itu justru melindungi wanita, menciptakan persaudaraan baru. Ya benar, karena dengan pernikahan keluarga A dan B yang awalnya tidak saling mengenal kemudian menjadi saling mengenal. Saudara sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan tentang hikmah pembentukan keluarga dalam Islam. Itu menghindari perzinahan. Perkawinan dapat menghindari perzinahan. Larangan berzina terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah ini zina, perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Dekati saja tidak boleh, apalagi melakukan tentunya.
mendekati saja. Jadi kalau laki-laki dan perempuan yang berduaan itu kan mendekati. Mendekati perilaku zina. Kenapa? Karena kita belum ada satu ikatan di antara laki-laki dan perempuan itu. Para dokter telah sepakat bahwa perzinahan itu menyebabkan penyakit-penyakit kotor seperti sifilis atau raja singa, gonor atau kencing nanah, bahkan yang fatal adanya HIV dan AIDS. Nah, ini saudara sekalian yang berbahagia. Lanjut kemudian mendapatkan keturunan. Ya. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan, kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, ya kan? Gitu kan? Allah berikan kepada kita itu menciptakan istri kita, pasangan kita daripada keduanya antara suami istri, kemudian mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya, kamu saling minta satu sama lain. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihi kamu. Kemudian melindungi wanita, suami sebagai pemimpin pelindung seorang istri. Telah jelaskan dalam firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 34, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah, lagi melihara diri ketika suaminya tidak ada. Nah, ini mati yang sholah, memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka wanita-wanita yang kamu khawatirkan wujusnya. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini Quran Surat An-Nisa ayat 34. Kemudian pada saat berikutnya menciptakan persaudaraan baru. Nah, ini. Menciptakan dengan menikah maka menjadi luas persaudaraannya, yaitu saudara akibat perkawinan seperti besan, mertua, saudara ipar dan seterusnya. Ada film terbaru ya tentang ipar ya. Udah nonton belum? Saya belum nonton nih. Nah, boleh jadi kan ada pergaulan yang terjadi yang berlebihan antara ipar dengan ipar, boleh jadi akhirnya tumbuh yang namanya benih-benih cinta yang terlarang. Kemudian ini kriteria dalam mencari istri. Kalau dalam Islam itu kan perempuan itu dinikah karena 4 hal. Tungkahul mar'atu li arba'in. Ada yang bilang 5 liha karena hartanya. Wali hasabiha karena keturunannya. Wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agamanya. Fatfar bidati din dari batiyadah. Maka Allah perintahkan untuk mencari pasangan itu karena agamanya. Kenapa ya demikian? Sebut saja karena kecantikan.
wali jamahlia, kecantikan seorang yang menikah orientasinya hanya kecantikan, ya kan kecantikan itu satu relatif, yang kedua tidak abadi. Dengan bertambahnya usia, pernikahan, dan kemudian kecantikan itu luntur lah bahasanya. Harta juga sama, tidak abadi. Keturunan, nah, keturunannya Pak Presiden kan juga sama, tidak abadi. Tapi ketika kita mencari pasangan karena agama, insya Allah cantiknya dapat, hartanya dapat, keturunannya dapat. Ya gitu. Ya, dalam mencari istri. Wahai para mahasiswi ini, terutama mahasiswi ya, kalau mencari pasangan cukup 3T. T pertama itu takwanya. Kalau dia ganteng nggak takwa, lewat. Pinter nggak takwa, lewat. Kaya nggak takwa, lewat. Jadi 3T ya. Takwa, kemudian tampan, dan ketiga tajir. Udah itu aja. Syarat itu, adakah laki-laki yang mempunyai 3T tersebut? Cari. Kemudian selanjutnya larangan perkawinan. Ada perkawinan yang dilarang dalam agama kita. Adanya hubungan nasab, hubungan persusuan. Dalil terdapat Quran An-Nisa ayat 22 sampai 23. Persusuan. Contohnya apa? Zaman Rasulullah dulu kan masih ada seorang yang menawarkan jasa untuk menyusui. Maka kalau pernah baca kisah gitu, tentang Nabi kan, ada Halimatus Sya'diyah, ibu susuan Rasul. Ummu Aiman juga itu, yang pernah menyusui Rasulullah. Selain ibunya sendiri, yaitu Siti Aminah. Nah, jadi kalau Halimatus Sya'diyah itu punya anak yang sama, pernah disusui oleh Halimah, karena Rasulullah juga pernah disusui oleh Halimah, maka di sana itu sudah disebut sebagai sepersusuan, hubungan persusuan. Tidak boleh Rasulullah menikah dengan putri susuan yang pernah disusui oleh Halimah. Itu. Jadi sama juga mungkin dulu kita tinggal di tempat kos-kosan atau kontrakan, orang tua kita bertetangga sebelah dengan seorang yang sama sedang menyusui. Dia punya anak laki-laki, kita punya anak perempuan, pernah disusui oleh ibu kita, si laki-laki tadi. Maka ketika dewasa, dia bertemu, mungkin sudah sukses dan sebagainya, ketika diselidiki pernah ada mereka hubungan sesuatu, maka batal pernikahannya dan tidak boleh di dalam agama. Adanya sebab lain seperti istri yang putus perkawinannya karena li'an. Li'an itu, kalau tadi ada istilah nusyuz yang artinya seorang suami yang tidak bertanggung jawab ya. Misalkan dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian li'an ini adalah berangkat kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang mana kesaksian suami saya dengan laknat dan kesaksian itu saya dengan kodab yang menduduki kedudukan had ghazab. Sumpah suami untuk tidak menafkahi secara batin bagi istrinya gitu. Sebagaimana hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW telah memisahkan di antara dua orang yang saling meli'an dan bersabda, perhitunganmu diserahkan kepada Allah, salah seorang di antara kamu adalah pembohong. Tidak ada jalan cara bagimu untuk kembali kepadanya. Itu tentang li'an. Atau tuduhan seorang suami kepada istrinya bahwa istrinya telah berbuat zina gitu ya. Li'an di situ. Kemudian kalau bicara tentang hukum orang menuduh berzina itu harus ada saksinya ya. Di antaranya adalah 4 orang saksi yang melihat
seperti seseorang memasukkan gagang pedang ke dalam sarangnya. Jadi tidak mudah orang begitu menuduh kamu berbuat zina, itu tidak. Dalam Islam, orang yang menuduh berzina itu, maka dia harus ada orang saksi yang melihat. Ya mungkin bisa sekarang adanya alat komunikasi yang canggih, mungkin ada rekaman dan sebagainya. Kemudian sedang ikhram, sebagaimana dijelaskan bahwa hadis Nabi SAW dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, orang yang sedang ikhram tidak boleh nikah dan tidak boleh menikahkan. Tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Poligami melebihi batas yang telah ditetapkan lebih dari 4 istri. Bagaimana terdapat Quran An-Nisa ayat Quran An-Nisa ayat 4 ini ya. Jadi poligami itu mohon maaf, boleh jadi saudara ada yang setuju, ada yang tidak setuju, tetapi dalam Islam itu poligami itu dibolehkan dengan batas maksimal 4 istri. Nah itu. Apabila lebih daripada itu, maka tidak dibolehkan dalam agama Islam. Walaupun dalam hal ini poligami ini bukanlah solusi, tetapi poligami itu adalah pintu darurat. Misalkan seorang yang sudah berkeluarga, salah satu tujuan mereka kan punya keturunan, ternyata tidak bisa punya keturunan. Boleh jadi kemudian menikah lagi untuk mendapatkan keturunan. Atau mungkin, mohon maaf, terjadinya sakit naun yang bertahun-tahun, sebagainya. Tapi pada faktanya banyak juga ya yang laki-laki yang tidak menikah walaupun istrinya tidak punya anak atau istrinya sakit dan sebagainya. Tapi ketika kita belajar tentang agama, ternyata Islam membolehkan poligami itu. Ya. Dengan maksimal 4 istri. Perempuan yang masih dalam masa idah, itu tadi masa idah, masa menunggu untuk dinikahi itu, perempuan tidak boleh. Misalkan masa nunggunya 3 bulan, 3 bulan gitu. Kemudian belum 3 bulan sudah menikah, misalkan 2,5 bulan sudah dilamar, maka tidak boleh. Perempuan yang bersuami, sebagaimana firman Allah itu tidak boleh ya. Ayat 24, karena perzinahan, kawin dengan pezina. Hal ini dihasilkan firman Allah. Ya, siapa yang mau nikah dengan seorang pezina, maka tidak mau kan. Walaupun ada juga mengatakan seorang yang berzina ya harus dinikahi oleh yang menzinainya, misalkan begitu. Nah, kalau ada laki-laki yang justru mencari pezina, ya itu di dalam agama Islam tidak dibenarkan. Kenapa? Ya kan tujuannya pernikahan tadi itu mendapatkan keturunan, mendapatkan perempuan yang saleh karena agamanya. Mana mungkin seorang yang mengerti agama dan kemudian melakukan zina. Kemudian jenis-jenis perkawinan. Sini ada jenis perkawinan yang terlarang ya. Nikah campuran beda agama nih. Jadi kalau di antara kita yang sampai ini, di antara saudara yang punya calon yang berbeda agama, maka pertanyaannya mau dibawa kemana hubungan kita gitu. Kenapa? Karena di dalam hal ini yang kita pelajari, pernikahan beda agama itu tidak benarkan. Kecuali seagama. Jadi ketika si calon istri atau si calon suami, mereka mau mengikuti agama, baik itu si istri atau si suaminya, ya silakan. Nikah kontrak atau kawin kontrak atau nikah mut'ah, pernikahan dilangsungkan hanya karena kurun waktu tertentu, misalkan 3 bulan. Kalau sudah urusan 3 bulan selesai, ditinggal. Kalau si perempuannya hamil, ya urusan sendiri. Ini pernah kasus terjadi di wilayah dekat-dekat sini ya, mungkin Bogor itu. Banyak kan turis Timur Tengah yang datang ke sana.
ternyata sampai di sana dia merasakan Indonesia itu bagikan surga ya. Tinggal menetap berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, mohon maaf, kemudian nikah dengan perempuan di sana yang hanya pernikahan kontrak, dibeli perempuan terus berapa juta gitu. Tapi anehnya banyak juga yang mau. Tapi dalam hal ini jelas pernikahan itu tidak dibenarkan dalam Islam atau dia dilarang. Kemudian tahlil, wanita yang sudah ditalak 3. Jadi kalau pernikahan itu kan ada yang namanya ada pernikahan, ada perceraian. Seorang laki-laki yang punya hak untuk menceraikan istrinya, mentalak namanya. Saya cerai kamu, nah gitu. Maka di dalam talak itu sendiri ada talak 3. Maka kalau sudah talak 3, orang suami istri tidak boleh lagi menikah. Kecuali si perempuan itu nikah dengan orang lain, kemudian dia cerai, kemudian kita nikahin boleh. Jadi kalau sudah ditalak 3, rujuk kembali itu tidak boleh. Nikah sighar atau kawin tukar. Nah ini misalkan A punya anak perempuan dengan tukaran dengan si B punya anak perempuan juga, A dapat anak perempuan B, B dapat anak perempuan A, misalkan ditukar, kawin tukar itu tidak benar dalam agama. Sudah sekalian, kita bicara tentang hukum melakukan perkawinan. Nah, ini. Ada hukum wajib, ada sunnah, mubah, haram, makruh. Wajib itu tentu bagi laki-laki yang sudah mapan, mampu, punya pasangan, dan dia takut berbuat zina, maka menjadi wajib pernikahannya. Sunnah itu laki-laki yang sudah mapan, mungkin sudah punya calon, dia mampu untuk menahan diri dari hawa nafsunya, dia berbuat zina, mampu menahan diri dari perilaku zina. Kemudian haram ini bagi laki-laki yang pernikahannya hanya tujuan untuk menyakiti hati perempuan. Secara detailnya di sini ada hukum melakukan pernikahan ini. Yang dilakukan oleh seorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, rumah tangga, tak memiliki nafsu biologis, nafsu syahwat, dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina ini. Jadi wajib. Kemudian ada sunnah, perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seorang dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin, ia sudah punya kemampuan biaya hidup sendiri, baginya melakukan perkawinan sunnah. Bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin dia tidak berdosa, karena dia dalam hal ini dia masih mampu untuk menahan syahwatnya. Kemudian mubah itu perkawinannya dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong, memaksa atau yang menghalangi perkawinan. Inilah umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah. Ya. Boleh ini hukum dasar dari pernikahan itu boleh. Kemudian makruh, perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang punya kemampuan untuk melakukan perkawinan. Juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina. Ditanya tidak kawin, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri yang baik. Nikah juga bisa ini, hanya saja tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri yang baik. Boleh jadi ini laki-laki yang mohon maaf punya penyakit misalkan impoten atau seperti apa, kalau istrinya ridho rela melakukan pernikahan bisa saja, maka hukumnya adalah makruh. Nikah juga bisa menjadi makruh bagi seorang yang mampu dari segala materi tapi lemah secara batin dari itu, ya, seperti orang yang lemah syahwat dan tidak mampu berikan nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikan istri karena ia kaya, ya, secara materi terpenuhi tapi secara biologisnya tidak terpenuhi, maka laki-laki
Nah, seperti ini hukum pernikahannya menjadi makruh. Makruh itu tentu lebih baik diurungkan. Seperti, maaf, banyak pendapat ulama ya, merokok itu kan ada yang mengatakan makruh, berarti lebih baik ditinggalkan. Kemudian haram, perkawinan menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik, menganiaya pasangan. Misalnya seorang laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olok istri perempuan, maka haram bagi laki-laki itu nikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim, perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki non-muslim juga haram. Itu pula larangan untuk poliandri. Poliandri itu seorang istri mempunyai suami lebih dari satu. Itu yang disebut dengan poliandri. Poliandri tentu tidak digunakan dalam ajaran agama kita. Kalau poligami boleh. Ya, saudara sekalian, sudah saya sampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Mungkin saudara ingin menambahkan dan saudara ingin menyampaikan unek-uneknya, silakan, monggo, Mas. Siapa yang mau dulu? Silakan. Mas Irfan, ada pendapat apa Mas Irfan? Mas Irfan, halo, bengong ya Mas Irfan? Belum ada, Pak. Belum ada. Kuku, Mas Kuku, ada pendapat? Mas Kuku, ada pendapat? Mbak Erlina, silakan, ayo kita diskusi. Nggak ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada. Oke, di chat ada nggak yang pendapat chat? Wahyu Eko, Pak, maaf saya mengikuti on cam. Ya, silakan. Ada lagi nggak? Mas Ahmad siapa ya kemarin yang nilainya belum? Yang belum terinput. Mohon maaf Pak, saya belum ke input untuk forumnya, forum yang pertama. Forum? Ya. Absensinya maksudnya? Nilainya Pak. Oh, nilai forum? Ya. Forum 1 dan forum 7 itu kemarin sudah saya rekap nilainya. Sudah saya rekap nilainya dari forum 1 sampai forum 7. Jadi saudara belum ke input nilai forumnya ya? Belum ada nilainya ya? Betul Pak. Oke, siap. Iya Pak, sekalian saya mau nanya ya Pak ya. Ya, silakan. Agak di luar itu sih, di luar apa? Boleh Mas, silakan Mas. Mau nanya Pak, jadi kalau seumpamanya nikah beda agama gitu ya Pak ya, itu tercatat di kantor agama nggak ya Pak ya? Agama Islam atau apa gitu? Ya. Kalau pernikahan beda agama itu, baik itu agama apapun, itu belum melegalkan, Mas. Agama Katolik atau Nasrani ataupun agama Hindu, Buddha, itu belum ada yang melegalkan terhadap pernikahan beda agama. Mereka juga sama, kalau mau nikah ya seagama. Nah, itu untuk agama. Islam juga sama. Tidak ada yang agama di Indonesia sepengetahuan saya yang melegalkan pernikahan itu. Negara kita juga sama, belum melegalkan tentang pernikahan beda agama. Jadi pernikahan tersebut tidak tercatat di mana-mana. Ya, baik itu di agama seorang itu ataupun di negara. Cuma boleh jadi kalau kita mau melegalkan pernikahan beda agama itu di negara lain boleh jadi. Itu ada. Tapi kalau di Indonesia, baik itu hukum tadi itu undang-undang perkawinan itu belum melegalkan pernikahan beda agama, dan agama itu sendiri pun juga tidak melegalkan kecuali seagama. Mas Riki seperti itu. Ya. Oke, jelas Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Halo.
Halo Pak. Halo Pak, Maaf bertanya Pak, Pak. sebelumnya. Halo Pak. Ya, ayo Pak. Ya, silakan. Silakan. Mengenai Mas. absensi Pak. Ya. Mengenai absensi pada pertemuan 11 Pak. Pertemuan 11, Ya. saya udah ngisi forum sama kuis Pak. Tapi saya cek di Siska masih X Pak. Oh iya. Nanti Nanti Terima kasih, bisa Pak. chat pribadi ya Mas Randy. Ya. Oh ya di baik Pak. Siap. Ya. di pertemuan kayaknya ya 11, 12, 13 kemarin rupanya sistem kok belum menginput ya. Kemudian saya coba manual, saya lihat rupanya ada beberapa mahasiswa yang ketinggalan. Ada yang kelewat boleh jadi atau ada yang sebelumnya. Jadi kalau sebelum kita ke waktu kuliah sudah melakukan aktivitas ya tidak terekam atau sesudahnya juga tidak terekam. Mas Randy yakin itu berada pada kurun waktu yang sudah ditentukan untuk aktivitas forumnya? Iya Pak, sudah sesuai Pak. Sudah sesuai. Ya, nanti Bapak cek ulang ya. Karena kemarin beberapa mahasiswa yang melakukan aktivitas tidak terekam. Ya, oke. Silakan. Ya, silakan yang lain. Ya. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, saya silakan Bagian Raffi Adiatma Pak. Ya. Di kuis 10 ada 2 kuis ya Pak. Saya yang kuis pertama sudah mengerjakan, tapi yang kuis kedua saya nggak tahu kalau emang itu ada gitu. Jadi saya ketinggalan yang kuis kedua. 10 ya? Iya Pak. Ya boleh jadi ini apa namanya error di input saya kayaknya. Karena pernah kejadian saya membuat kuis itu sekali, ternyata kerekamnya 2 kali. Saya nggak cek ulang. Boleh jadi kalau yang penting satunya dikerjakan insya Allah terekam Mas. Tidak usah ngerjain dua-duanya. Cukup satu saja. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, siap. Silakan. Yang lain. Pekan depan kita sudah mau UAS ya? Iya Pak, ada kisi-kisi nggak Pak? Ya nanti untuk kisi-kisinya Bapak sampaikan di ini ya, di grup saja ya. Boleh jadi di grup ini di online atau di grup yang email kita itu ya, di Google ya. Mungkin nanti saya sampaikan kisi-kisinya apa saja. Yang penting mohon maaf kepada saudara sekalian adalah aktivitas saudara harus terpenuhi. Dalam arti saudara melakukan hal-hal yang wajibannya apa, masalah absensi jangan terlewatkan. Terus kemudian masalah aktivitas baik itu forum dan kuis mohon dilakukan dengan benar. Terus kalau ada TB tugas besar mohon untuk dikerjakan. Kalau ketinggalan repot, nanti banyak nilai yang kurang karena semuanya aktivitas saudara itu akan diakui atau dihargai apabila saudara melakukan. Ya, Pak, apa Islam mengatur mengenai mahar? Terus kalau maharnya, oke ini ada yang bertanya. Dari Wahyu Eko Suroso. Maaf Pak, mengikuti bukan dari Nasruddin. Pak, apa Islam mengatur mengenai mahar? Terus kalau maharnya itu seperangkat alat sholat, itu maksudnya apa Pak? Oke. Mahar itu justru bagi perempuan yang baik itu adalah yang meringankan maharnya. Tidak memberatkan mahar itu. Jadi semampunya si calon mempelai tadi. Jangan memaksakan yang kemudian si laki-laki tidak mampu untuk membayar maharnya itu sendiri. Sedangkan
kalau mahar itu berupa, maaf nih, misalkan berupa pensil gitu, dan itu si istri itu ridho terhadap maharnya, mas kawin itu, maka itu bisa terjadi pernikahan. Jadi tidak memberatkan kepada suaminya, calon suaminya ya. Kalau seperangkat alat sholat, nah itu lebih bagus kan. Hanya satu pensil saja atau pulpen saja, ketika si istri itu ridho menerima, itu saja menjadi sah, apalagi seperangkat alat sholat. Gitu. Tujuannya sebenarnya seperangkat alat sholat itu sebagai muslim tentu berharap istrinya nanti mempunyai kenangan bahwa dia dengan adanya mahar seperangkat alat sholat supaya rajin sholatnya gitu kan. Kan ibadah itu akan semakin khusyuk karena apa? Memakai mukena yang diberikan oleh suaminya, bukan mantan pacarnya ya. Suaminya itu. Jadi nggak apa-apa ya Mas Dery. Jadi yang terpenting si laki-laki tadi itu, perempuan tadi itu tidak memberatkan maharnya. Itu adalah perempuan yang baik dalam hal ini. Tapi kalau laki-laki itu mampu dengan seperangkat alat sholat beserta emas 10 kg tunainya, itu perempuan lebih senang kan, malah daripada hartanya itu diperuntukkan untuk hal-hal yang lainnya. Untuk ibadah, menjadi istri kan menjadi ibadah. Dan kalau itu mahar sudah menjadi miliknya istri loh ya. Bukan miliknya wali, tapi miliknya istri. Kalau diberikan mahar banyak, kalau kemudian istrinya diberikan kepada walinya, ya sah saja karena sudah menjadi miliknya istri. Mas Dery, oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke, Pak. Kalau dijual juga boleh dong ya, Pak? Oh, boleh. Kalau itu misalkan tadi ada 10 emas, 10 kg emas, kalau dijual boleh. Tapi itu miliknya si istri. Nah, kalau kemudian bagaimana kalau suaminya mau minta? Ya, kalau istrinya boleh ya diberikan. Karena kan sudah menjadi suami istri. Terus kemudian, Neng, saya minta yang 5 kilo untuk dijual dan untuk modal. Istrinya ridho ya, monggo. Tapi kalau istrinya nggak ridho, ya nggak boleh diminta. Karena sudah diberikan kepada calon istrinya itu sendiri. Ya, ada lagi? Oh ya Pak, kalau untuk besarnya mahar itu nanti diwajibkan nggak sih Pak tiap bulan sesuai dengan mahar itu? Contoh pas nikah ngasih mahar 500.000 gitu ya. Ya. Jadi tiap bulan harus diwajibkan ngasih istri itu 500.000. Wow, itu kalau mahar 500.000, kalau tiap bulan beda itu. Kalau mahar kan diberikan pada waktu akad nikah tadi. Pada waktu rukun nikah terpenuhi, yaitu adanya mas kawin tadi. Kalau sudah menjadi suami istri, berarti di sana ada hak dan kewajiban. Kewajibannya suami menafkahi zahir dan batin istrinya. Dan zahirnya istri itu kan boleh jadi dia perlu dandan, perlu apa namanya itu, yang semuanya boleh jadi lebih dari 500.000. Maka itu Mas, jadi beda antara mahar dengan kewajiban suami istri. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Iya, kalau kemudian apakah kewajibannya sesuai dengan UMR Pak? Ya, tidak. Kalau kebutuhannya istri kita itu di bawah UMR, ya cukup itu. Atau kebutuhan istri di atas UMR, ya cukup.
Anda berikan. Tapi pertanyaannya kan sudah menjadi suami istri, di sana tahu dan hak dan kewajibannya. Kalau kemudian UMR DKI itu 5 juta misalkan, sementara kebutuhan istrinya itu 10 juta dalam sebulan, maka ya harus tahu diri lah. Jangan kemudian memaksakan suaminya harus memenuhi 10 juta. Dari mana? Sementara gajinya cuma 5 juta UMR DKI. Jadi ya pernikahan di sana bisa menjadi masalah. Makanya milih pasangan itu sekufu. Sekufu itu setingkat. Kalau kemudian Anda, mohon maaf, gajinya UMR, yang Anda nikahin seorang artis, ya, maka ya akan menjadi masalah nanti. Ya, ada ini lagi yang nanya lagi nih, mohon maaf. Ada Siva, pertanyaannya Pak, izin tanya, untuk poligami itu sebenarnya diperbolehkan, tapi dosa nggak sih Pak di saat istri nggak ngizinin buat suaminya poligami? Oke, sebentar ya, saya jawab poligami dulu nih, Mas Bagas. Kalau Bapak nih ya, pendapat Bapak nih, kalau beda-beda nggak masalah. Kalau Bapak kan kembali kepada rukun pernikahan. Rukun nikah tadi itu, di situ ada nggak yang menyebutkan harus ada izin dari istri ke-1, ke-2, ke-3 gitu. Tadi itu, dalam rukun nikah, ada nggak? Kalau tidak ada berarti boleh. Tetapi itu bisa berlaku kepada sepertinya kepada ASN, jadi bagi pegawai negeri. Nah itu bagi pegawai negeri kalau dia mau melakukan pernikahan, ada yang kemudian dia harus salah satu syaratnya ada surat izin dari istri yang pertama atau yang kedua. Dan kemudian dia juga menunjukkan rekening depositonya untuk menafkahi istri sebanyak 4 orang itu ada nggak uangnya? Bagaimana ekonominya? Gitu. Kalau itu tidak dimiliki dan dia memaksakan, zalim berarti dosa. Kalau kemudian suaminya, mohon maaf, mampu, uangnya banyak, terus kemudian mampu menafkahi 4 istrinya tadi, ya menurut saya silakan saja daripada Anda berbuat zina. Dalam hal ini begitu. Tapi poligami itu kan bukan sesuatu yang tadi saya katakan sesuatu yang darurat. Anda mau melakukan poligami sementara istri masih muda, cantik, punya anak, punya keturunan. Mau mencari celahnya mana? Nggak bisa misalkan. Apa tujuan Anda melakukan poligami? Kalau kemudian Anda melakukan poligami, memaksakan diri justru berantakan istri yang pertama, cerai dan sebagainya, berarti bisa menjadi zalim dalam hal ini. Jadi poligami adalah jalan darurat bagi laki-laki yang mau melaksanakannya. Ya, Neng tadi itu siapa ya? Mas Bagas, silakan Mas. Izin bertanya Pak. Ya siap. Jika seorang sepasang kekasih, ya calon pengantin gitu kan menginginkan untuk nikah secara sederhana di KUA saja gitu Pak. Tapi yang namanya pernikahan kan bukan mengenai dua orang saja kan Pak, mengenai 2 keluarga besar gitu. Tapi keluarga besar menginginkan untuk pernikahan yang besar gitu, yang mewah atau rame gitu Pak. Apakah pengantin dapat menolak hal tersebut Pak? Ya, oke, jawabannya bagus ya. Intinya kembali kepada pernikahan itu terjadi apabila rukun nikah itu terpenuhi. Masalah kemudian adanya pesta atau mengundang kanan kiri itu tidak diharuskan dengan cara tadi itu meriah dan sebagainya. Ya semampunya bagi kedua calon mempelai. Yang terpenting dalam hal ini adalah rukun nikah itu terpenuhi, dan di antara kan di sana ada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Maka dan mereka harus saling memahami. Apa artinya pernikahan yang saudara lakukan?
kemudian menanggung hutang yang lebih banyak, maka tidak akan adanya ketentraman dalam kebahagiaan rumah tangga itu. Maka saudara berhak untuk menolak. Saya mampunya ini, gitu kan. Kalau kemudian keluarga memaksakan saya harus seperti ini, saya tidak mampu. Yang terpenting bagi saya dengan calon istri saya adanya ikatan di antara saya dengan dia, baik ikatan lahir maupun batin, yang kemudian saya sudah sah menjadi suami istri, dan itu ibadah. Masalah saya harus mengundang orang banyak, harus menjamu orang banyak, itu uang dari mana? Kalau saya paksakan kemudian menghutang, dan saya punya tanggung jawab besar, hutang itu wajib harus dibayar. Sementara pernikahan saya ini juga butuh biaya ke depannya. Boleh Anda lakukan, akan berbicara secara rasional bahwa saya mampunya seperti ini. Kalau memang dipaksakan saya tidak mampu. Padahal inti dari pernikahan itu adalah bagaimana akad lahir dan batin antara saya dan calon istri saya itu tidak dibatasi oleh hal-hal yang diharamkan, karena kami sudah halal. Jadi itu saya sependapat apa yang saudara lakukan. Jangan memaksakan terhadap pesta-pesta yang kemudian menimbulkan, mohon maaf, ngundang artis saja udah puluhan juta, bikin panggung udah puluhan juta. Uang dari mana gitu? Sementara gaji kita hanya pas-pasan. Boleh kita menolak. Justru orang-orang yang memahami dan mengerti itu, dia bagaimana, yang terpenting adalah mengundang saudaranya, kerabatnya, kanan kiri, menjamu semampu kita, tidak usah dipaksakan seperti orang lain gitu. Ya Mas Bagas? Baik, Ya, Pak, Mas. terima kasih jawabannya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang lain silakan ya, mau bertanya ya. Mas Ujang, Irfan, silakan. Boleh Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Tapi mohon maaf nih Pak, saya nggak bisa on-cam, kameranya mati. Ya. Oke. Saya mau tanya aja sih Pak, apa hukumnya kalau misalnya nikah beda dimensi Pak? Maksudnya kan ada tuh di berita di Jepang kalau orang nikah sama anime kayak gitu. Terus juga kalau misalnya saya di kampung juga, saya juga pernah dengar cerita tuh Pak, kalau ada orang jomblo gitu, terus taunya katanya dia udah nikah sama kuntilanak kayak gitu. Nah, saya kurang tahu tuh Pak masalah-masalah kayak gitu tuh Pak. Mungkin bisa dijelasin Pak hukumnya gimana? Iya, nikah dengan, iya memang saya lihat tuh ada atlet ya, luar negeri, atlet apa itu, binaraga atau apa. Dia tertarik dengan gambar patung, ya. Jadi lihat seksi, kemudian dia nikah gitu. Itu gimana ceritanya? Kemudian nikah dengan tadi itu barang-barang makhluk gaib dan sebagainya. Nah ini bisa dikatakan perlu yang namanya pemahaman kejiwaannya, yaitu bagaimana seseorang yang normal bisa melakukan hal itu. Tentu itu di luar nalar kita ya. Mencintai benda yang kemudian dijadikan nikah. Di Jepang juga begitu ya, dengan boneka dan sebagainya. Itu tidak benarkan. Kalau kita kembali kepada pengertian pernikahan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tadi kan, nikah itu akad lahir dan batin gitu, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bukan seorang laki-laki dengan binatang ataupun yang lainnya. Jadi itu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Apabila terjadi itu pembahasan hal itu dianggap sebagai pernikahan, dia lebih mencintai terhadap wanita dan sebagainya, itu mohon maaf, ada yang salah tentang akal pikirannya, ada yang salah tentang kejiwaannya, ada yang salah terhadap dirinya. Maka itu jauh dari nilai-nilai agama. Dimanapun agama tidak dibenarkan itu. Agama yang mungkin Nasrani ataupun agama Hindu, Buddha tidak dibenarkan terhadap hal itu. Dia berhalusinasi sendiri kali ya. Dia lebih mencintai terhadap hal yang tidak jelas. Maka di dalam hal ini jelas haram hukumnya. Tidak dibenarkan di dalam agama. Karena juga
pernikahan itu tujuannya diantaranya adalah untuk melangsungkan keturunan. Kalau nikah dengan kuntilanak, nikah dengan boneka, keturunannya apa nanti? Terus kemudian selain itu kan pernikahan itu juga untuk terpenuhinya ya kebutuhan jasmani maupun rohani seseorang. Adanya untuk melangsungkan berkembang biaknya nanti jadi keturunan kita dan sebagainya. Ya Mas, seperti itu jawaban saya. Jadi semoga kita jauh dari pemahaman-pemahaman itu, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikirlah secara akal yang benar, jangan mengikuti hawa nafsu kita. Cintailah apa yang memang sudah dihalalkan oleh Allah untuk dicintai. Menikah sejenis saja tidak boleh, apalagi menikah dengan beda alam gitu ya. Ya, Mas Evan. Paham Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Kemudian ada izin bertanya tentang soal pernikahan dengan sepupu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan nikah dengan sepupu. Nikah dengan sepupu itu diperbolehkan. Anak paman dengan anak bibi gitu ya. Ya, itu diperbolehkan. Sama juga Ali bin Abi Thalib itu keponakan Nabi ya. Terus kemudian Siti Fatimah itu putri Rasulullah. Betul. Jadi seperti itu. Mas, boleh dinikahkan itu. Oke, saya absen ya. Oke, masih ada pertanyaan? Saya absen. Izin bertanya Pak, sekarang kan banyak ya, sebentar. Ali Ihsanuddin. Banyak yang menunda pernikahan karena dari segi ekonomi. Sedangkan dalam Islam itu nikah tidak perlu biaya yang mahal, yang penting niat yang bisa bertanggungjawabkan. Setelah nikah juga Allah pasti akan memberikan rezeki yang berlimpah. Jadi ya betul Mas Ali Ihsanuddin. Betul Mas Ali. Ya, kalau kamu tidak mampu untuk menikah, tadi dalam ayat Quran dijelaskan Allah yang akan berikan kemampuan untuk menikah. Mas Ali yang kemarin nilainya belum di-input ya UTS-nya. Iya Pak, betul Pak. Bapak tidak bisa buka Mas, nggak bisa input nilainya. Jadi bukan. Iya Pak, nanti mungkin pas UAS Pak bisa kebuka lagi. Saya dapat info dari Bu Anita. Oh ya, ya mungkin pas-pas mungkin bisa buka. Jadi bukannya Bapak tidak mau menginput, Bapak sudah bolak-balik coba, jadi pas nilai saudara itu tertutup tidak bisa diinput. Makanya ada cara yaitu dengan mengisi format. Siva, bentar, Siva bertanya ini. Pertanyaannya, gimana cara kita melihat sifat calon pasangan karena banyak kan sekarang yang awalnya baik, nggak taunya Pak pas rumah tangga kasar jadi suka KDRT. Oke. Mbak Siva, tadi kan sudah saya kasih tahu, untuk memilih calon suami cukup 3T kan. Pertama, takwa. Yang kedua, tampan. Yang ketiga, tajir. Udah itu aja. Terus kemudian, bagaimana Pak apabila melihat karakter seorang itu gampang-gampang susah ya. Maksudnya ya gampang-gampang susah. Anda jatuh cinta pada pandangan pertama misalkan. Nah, saudara bisa cara menyelidikinya. Bisa bertanya dengan temannya loh ya. Siapa temannya? Kamu tanya. Sifat kesenangannya apa ini. Tanyakan kepada mereka. Nanti Anda tahu, paham. Terus kemudian selain itu Anda bisa juga bertanya kepada musuhnya. Musuhnya itu orang yang boleh jadi dulu pernah berseberangan dengan dia gitu. Boleh jadi dia akan mengungkap gitu. Nah, terus kemudian Anda juga PDKT kan, ada pendekatan terhadap laki-laki tersebut atau pasangan Anda. Mungkin sekali-kali mungkin melalui bicara, chat atau seperti apa. Terus kemudian jalan selanjutnya adalah jalan langit, jalur langit. Apa? Anda lakukan tahajud kepada Allah. Minta ditunjukkan kepada Allah. Ya Allah,
kalau memang laki-laki ini menjadi jodoh saya, mohon Engkau dekatkan. Ya Allah, kalau laki-laki ini bukan jodoh saya dan kebetulan saya sudah jatuh cinta, mohon dekatkan juga. Jadi gitu, ya, minta kepada Allah juga. Jangan hanya kita lihat tampangnya saja, nggak bisa. Jadi itu banyak cara. Tanyakan kepada teman dekatnya, tanyakan kepada musuhnya, tanyakan siapa-siapa saja, mungkin dosennya yang pernah ngajar. Kemudian lakukan pendekatan dengan pembicaraan di antara kalian, kan nanti akan ketemu. Dan juga tadi itu, jarum langit dengan berdoa kepada Allah. Insya Allah, kalau kemudian dulunya karakternya begini, baik, halus dan sebagainya, kok sekarang kok menjadi temperamen, kok marahan, ya Anda juga jangan kemudian, kok ini nggak sesuai dengan ini ya, saya mau cari ganti. Enggak, Anda yakinlah, Anda adalah bidadari yang ditunjuk oleh Allah untuk apa? Untuk merubah perilakunya. Ya, Anda ada orang pilihan, berarti Anda adalah wanita pilihan untuk dia. Dan kemudian Anda berhusnudzon, berbaik sangka saja. Yakinilah inilah jodoh saya. Kemudian insya Allah pasti bisa diperbaiki. Neng ya. Nah, ini ada lagi. Mas Ivan, Pak, hukumnya kalau suami istri seseorang hilang tanpa kabar tahun-tahun, apakah boleh menikah lagi? Dan kalau menikah terus suami istri kita bertemu lagi dengan kita, gimana hukumnya Pak? Apakah masih sah suami istri? Dalam buku nikah itu nanti setelah Anda nikah dapat buku ya. Situ itu ada hak dan kewajiban. Apabila suami tidak menafkahi 3 bulan berturut-turut itu, baik zahir atau batin berturut-turut, si istrinya nggak rela, itu bisa sudah jatuh talak. Perceraian bisa terjadi. Kalau bertahun-tahun berarti di mana nafkah zahir dan batinnya? Kecuali misalkan dia tugas negara atau merantau ke negara lain, sudah izin mencari kerjaan ke Korea atau ke Jepang, Anda sudah menjadi suami istri, namanya juga mungkin di sana belum dapat kerjaan, tetapi kan sekarang komunikasi sudah canggih, 3 bulan bisa berkabar dan sebagainya. Jangan kemudian orangnya sudah masih ada, Anda lakukan perceraian karena mungkin Anda tidak sesuai dengan apa yang ingin saudara harapkan. Tapi kalau memang itu tidak ada kabar, bisa saja terjadi yang namanya perceraian itu sendiri. Ya, jangankan tahunan, 3 bulan saja sudah tidak bisa proses untuk perceraian. Nah, Coki, pertanyaannya, kenapa ya Pak sekarang maraknya perselingkuhan yang sudah suami istri? Kemudian Pak izin mau bertanya, hukum ta'aruf dalam Islam bagaimana saatnya? Oke. Ya, bicara tentang perselingkuhan, yang namanya hidup itu pasti ada yang namanya godaan, pasti ada yang mengganggu kita. Contohnya, dulu Anda waktu TK, SD, SMP, SMA tidak ada yang kenal. Karena alhamdulillah Anda sudah jadi orang, sudah kaya, secara ekonomi sudah mapan, sekarang sudah perlente gitu kan. Ada reuni waktu di SD, ternyata anaknya kepala sekolah, sekarang kok jatuh cinta ketika ketemu kok reuni itu, ya itu kan godaan gitu kan, yang mengganggu kita. Terus kemudian ataupun dalam proses-proses perjalanan yang lain. Mau selingkuh atau tidak itu tergantung diri kita. Kalau memang kita komitmen untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita, mau badai menghadang pun, ombak yang setinggi apapun, menurut saya tidak akan terjadi. Dan tidak akan membuka celah untuk berlaku selingkuh itu sendiri. Selingkuh atau tidak itu tergantung dari kita sendiri. Kalau kita memang komitmen menjadi laki-laki yang soleh, perempuan yang solehah, mau apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita, ini adalah istri saya, ini adalah suami saya, yang Allah pilihkan terbaik untuk saya. Jadi gitu. Jangan kemudian tergoda dengan laki-laki atau perempuan yang lainnya, Mas. Jadi apa lagi ya? Terus kemudian ta'aruf, ya.
Kita boleh saling mengenal. Ta'aruf bukan pacaran ya. Kalau kita dikenalkan oleh perempuan, misalkan ini itu, ini ya udah, kita boleh saling menyapa, sekedar mengenal. Setelah kita kenal, ya sebatas perempuan yang kita nikahi apa? Wali hasabiha, mungkin keturunannya orang baik. Wali jamalia, kita lihat kok cantik. Wali maliha, ada hartanya juga. Tetapi di antara tiga itu Allah perintahkan wali diniha, pilihlah karena agama. Oh, Anda kenal dengan mereka, dengan perempuan itu atau laki-laki itu ketika pas waktu maghrib. Ternyata dia masih ngajak ngobrol, ngajak makan, waktu maghribnya lupa. Nah, ini dia ketahuan ini. Ketahuan apa? Boleh jadi itu udah biasa seperti itu. Nah, dia kan ketahuan kan, wah ini perempuan ini atau laki-laki ini terhadap agamanya tidak dijalankan dengan benar. Kenapa? Waktu maghrib kok dia masih seperti itu. Jadi ketahuan. Boleh itu untuk melihat wanita atau laki-laki kita saling mengenal saja. Tapi kalau kemudian pacaran, sudah kenal kemudian menimbulkan mudarat ya. Kalau berpacaran, nggak segera untuk menikah. Kalau sudah mengenalkan, sudah yakin, Anda boleh untuk melakukan yang namanya lamaran dan pernikahan. Gitu ya, Neng? Apa sudah cukup? Apa masih ada pertanyaan? Ada lagi nggak yang mau tanya? Saya absen, kalau tidak ada pertanyaan boleh. Ada nih Dania. Pak, saya mau bertanya, di beberapa suku kan ada ketentuan dalam hal mahar. Contoh suku Bugis yang mana keluarganya itu menentukan besar kecilnya uang panai. Nah, kadang keluarga suka nggak setuju kalau uang panai itu tidak sesuai dengan sama apa yang sudah ditentukan. Nah, itu gimana Pak? Oke. Ya inilah. Dari mana suku kita, dari mana bangsa kita, dari mana, bagaimana adat kita, maka di dalam pernikahan, ketika kita masuk dalam lingkup besar yang namanya Islam, ya ikuti tentang agama kita, bukan ikuti tentang suku kita. Ikuti agama kita. Agama kita itu tidak memberatkan terhadap hal ini. Pernikahan itu dimudahkan untuk tidak diberatkan. Tidak ada yang namanya uang ini, uang itu, uang pelangkah atau di dalam pernikahan ada uang pelangkah. Tidak. Islam itu yang penting mahar itu bagi perempuan itu yang baik meringankan mahar bagi laki-laki yang menikahinya. Bukan memberatkan. Justru banyak terjadi karena adanya permintaan mahar yang memberatkan bagi pihak laki-laki yang kemudian tidak terjadi pernikahan. Ya kan? Timbul masalah lagi dalam keluarga. Jadi, bagaimana caranya memberikan penjelasan? Dengan cara pendekatan. Kita berikan pemahaman. Kita itu dari suku Bugis, kita dari suku Batak, kita dari suku Jawa. Kita harus satu menghilangkan kesukuan, maju sebagai Muslim. Kita bersaudara. Muslim mengajarkan seperti apa? Nah, Muslim mengajarkan seperti ini, ya ini yang harus kita lakukan. Ya, Neng Dania. Jadi itu. Jadi jangan memberikan berat proses dalam pernikahan. Berikan kemudahan, berikan hal yang baik dalam proses pernikahan kita, bahwa Islam telah memberikan solusi yang terbaik. Islam tidak mengenal terhadap kesukuan seseorang. Di dalam Islam itu yang diutamakan adalah ketakwaannya. Dari suku manapun, kalau dia menjadi orang bertakwa, maka kedudukannya dia adalah mulia di sisi Allah. Semoga bagi saudara-saudara kita yang belum menikah, Allah segera berikan jodohnya, dan berhusnudzon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita jodoh yang terbaik untuk kita. Apa itu? Yang tentunya yang
tadi itu. Karena agama menjadikan kita bahagia, tentram dalam dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang sudah menikah, saya doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, punya putra putri yang soleh dan solihah. Insya Allah akan menjadikan kita nanti bekal di dunia dan akhirat. Anak itu, Amin. amin. Ya, itu yang diharapkan ya. Terus, Amin. Amin. yakinilah dengan pernikahan kita, Allah akan berikan rezeki dari mana saja datangnya. Tidak usah takut. Nah, dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, insya Allah bisa menjadi bapak, ibu, ayah, orang tua yang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab terhadap siapa? Terhadap istri kita, terhadap anak kita, dan tentu tanggung jawab terhadap Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, saya absen ya. Tolong yang hadir untuk bisa merespon absen saya. Baik, Pak. Ali Ihsanuddin, Ali ada? Hadir, Pak. Muhammad Krisna Bayu. Muhammad Krisna Bayu. Darul Yuswansah. Saya Pak, Krisna Bayu. Elsa Tiana. Krisna Bayu ada? Maaf. Saya Pak, saya. Ya. Elsa Tiana ada? Khairul Umam? Hadir, Bapak. Muhammad Taufan? Muhammad Taufan? Hadir Pak. Hadir Pak. Evan Maulana? Hadir, Pak. Muhammad Dery Aryananta? Muhammad Dery Aryananta? Muhammad Fauzan Arbah? Hadir, Pak. Raden Farhan Farjar Arafah? Raden Farhan Farjar Arafah? Rafa Putra Aditya? Hadir Pak. Raka Diandra? Raka Diandra? Ridwan Maulana? Hadir Pak. Ridwan Maulana? Hadir Pak. Hadir. Septian Aditya? Septian Aditya? Tri Suherman? Hadir Pak. Budi Agung? Hadir, Bapak. Cokia Alif? Hadir, Pak. Farid? Hadir Pak. Ilham Setiawan? Hadir Pak. Elhaq Usnudin Kholis? Hadir, Pak. Ujang Saiful Bahrudin? Hadir, Bapak. Yoga Saputra? Hadir, Pak. Irfan Fatoni? Irfan Hadir, Fatoni? Anissa Nur Kurnia? Hadir. Hadir, Pak. Dania Berliana? Hadir, Pak. Dion Alif Utama? Hadir Pak. Kevin Saputra Rustian? Kevin Saputra? Rian Azhari? Rian Azhari? Wahyu Eko Suroso? Hadir Pak. Hadir. Dery Nasruddin? Hadir Pak. Muhammad Raihan Priyatama? Hadir Pak. Pandu Sajiwa? Hadir, Pak. Krisna Jaya? Krisna Jaya? Angga Afriansah? Hadir Pak. Kukuh Nur Pratama? Kukuh Nur Pratama? Hadir, Pak. Siti Tri Utami?
Hadir, Pak. Yurika Limwijaya. Pak. Elina Sofianti. Hadir, Pak. Irsat. Hadir, Pak. Riki Setio Pambudi. Hadir, Pak. Muhammad Hanan Fuadi. Hadir, Pak. Muhammad Lutfi Alamsah. Muhammad Lutfi Alamsah. Syahrul Mahruf. Hadir, Pak. Muhammad Abdul Aziz. Hadir, Pak. Rizky Septa Renaldi. Hadir, Pak. Terry Ramadan Andrian. Terry Ramadan Andrian. Restendiansah Ferdinata. Hadir, Pak. Reti Sukmawati Sanaki. Hadir, Pak. Bagas Raffi Adiatma. Hadir, Pak. Nisa Aulia Damayanti. Hadir, Pak. Eko Wahyudi. Eko Wahyudi. Siva Sapitri. Hadir, Pak. Putri Ambar Larasati. Hadir, Bapak. Ciki Padilla. Hadir, Pak. Siapa yang belum dipanggil? Saya, Pak. Rian, Pak. Rian. Kevin Saputra, Pak. Bentar. Rian, Pak. Maaf. Ya, bentar. Lagi loading. Pak, izin live ya, Pak. Lagi di jalan, oke. Pak. Ya, silakan. Ya. Bagi yang lain silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil absen dulu ya. Pak, izin live, Pak. Ya, silakan. Tadi yang Pak, saya udah belum, Pak. Rian, Pak. Muhammad siapa yang belum? Rian Ajari, Pak. Rian. Rian. Ya, Rian. Rian Azari. Siapa lagi? Kevin Saputra, Pak. Kevin Saputra. Kevin. Ya, Kevin. Ya, siapa lagi? Rian, Kevin. Krisna Jaya ada. Muhammad Lutfi. Terry Ramadan. Eko Wahyudi. Siapa lagi yang belum? Elsa. Muhammad Dery. Raden, ya, cuma 2 yang belum ya. Saya absen, saya simpan. Oke, saudara sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita sudah melakukan perkuliahan yang terakhir, tatap maya virtual. Kita ketemu pekan depan untuk ulangan UAS-nya, ujian akhir semesternya. Nanti kisi-kisinya Bapak share di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir batin. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Ya, Izin live, Pak. ya.